Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nopri, NPM 2020020136 dari kelas TIC semester 3 jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi komputer. Yang pertama, struktur dasar sistem operasi komputer. Struktur dasar sistem komputer didefinisikan sebagai cara-cara atau tiap-tiap komponen yang menyusun komputer saling berkaitan. Komponen-komponen ini disusun dengan alur-alur bus yang mengalirkan data, alat, dan mengendalikan antar komputer tersebut. Suatu sistem komputer terdiri dari 5 unit struktur dasar, yaitu yang pertama unit masukan atau input, yang kedua unit kontrol atau control unit, yang ketiga unit logika dan aritmatika atau arithmetic dan logical unit atau ALU, yang keempat unit memori atau penyimpanan atau memory unit, kemudian unit keluaran atau output unit. Control unit dan ALU membentuk suatu unit tersendiri yang disebut Central Processing Unit atau CPU. Kemudian konsep-konsep dasar sistem operasi. Yang pertama, sistem bit. Sistem bit ini terdiri dari 2, yaitu insiden komputer. Yang kedua, overlap operasi antar I dan atau O dengan CPU. Kemudian yang kedua, multiprogramming system terbagi atas 5, yaitu menempatkan proses dalam memori utama sesuai kebutuhannya. Kemudian yang kedua, urutan prioritasnya dalam bentuk antrian. Kemudian yang ketiga, memasukkan proses ke CPU untuk dieksekusi. Kemudian yang keempat, mengatur pergantian proses, baik karena proses telah selesai ataupun karena proses membutuhkan I atau O. Kemudian yang ketiga, yaitu time sharing system. Nah, ini juga sering disebut dengan multitasking teknik, sama dengan multiprogramming system. Hanya saja waktu bagi proses untuk menggunakan CPU dibatasi. Waktu maksimum penggunaan CPU oleh proses disebut kuantum. Keuntungannya adalah tingkat kebersamaan semua proses dalam menggunakan CPU semakin tinggi, sehingga semua proses bisa dikerjakan secara bergantian. Kemudian yang keempat, yaitu multi processing system. Kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Kemudian ada perbedaan BIOS dan EUV. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. BIOS ini merupakan pemrograman low level software yang terinstall langsung di chip motherboard pada satu unit komputer, di mana dalam BIOS tersimpan konfigurasi keseluruhan hardware seperti konfigurasi drive, chipset, konfigurasi memori, graphic card, itu yang ada di BIOS. Kemudian mungkin ada yang bertanya bahwa apa itu EUV. EUV ini adalah standar
baru dari firmware interface untuk PC yang didesain untuk menggantikan BIOS. Kemudian ada perbandingannya BIOS dan EV. Perbandingannya di mana BIOS harus berjalan dalam mode prosesor 16 bit dan hanya memiliki 1 MB ruang yang dieksekusi masuk. Ini memiliki masalah dalam menginisialisasi beberapa perangkat keras sekaligus, yang menyebabkan proses boot lebih lambat. Kemudian sedangkan EV dapat berjalan dalam mode 32 bit atau 64 bit. Kemudian selanjutnya ada manajemen memori. Manajemen memori ini diatur sebalik mungkin agar dapat meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya. Kemudian data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Kemudian memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas sehingga pemakaiannya harus efisien. Transfer data juga dari memori atau ke memori utama ke CPU atau dari CPU dapat efisien. Kemudian ada fungsi manajemen memori. Fungsinya ini ada 4, yaitu mengelola informasi memori yang terpakai dan yang tidak terpakai. Kemudian yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Kemudian yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Kemudian yang keempat, mengelola swapping antara memori dengan utama dan disk. Kemudian ada manajemen proses. Dengan manajemen proses ini ada beberapa definisi, ada 3. Yang pertama, merupakan konsep pokok dalam sistem operasi sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Kemudian yang kedua, merupakan proses program yang sedang dieksekusi. Kemudian yang ketiga, proses adalah unit kerja terkecil dalam secara individu, memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Kemudian ada konteks proses, content proses. Proses berisi dari instruksi, data, program, counter, registrasi kompres, stack data, alamat pengiriman, dan variabel pendukung lainnya. Kemudian status proses. Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut berubah state keadaan atau status asal. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Setiap proses mungkin adalah satu dari keadaan berikut. Yang pertama, new adalah proses sedang dikerjakan atau dibuat. Dan ada running ini instruksi sedang dikerjakan. Kemudian waiting, itu proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi, seperti sebuah penyelesaian atau penerimaan sebuah tanda atau signal. Kemudian ada ready, proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Kemudian terminated, yaitu proses telah selesai melaksanakan tugasnya atau selesai dieksekusi. Kemudian ada penjadwalan proses. Penjadwalan proses
ini adalah kumpulan kebijaksanaan dalam mekanisme pada sistem operasi berkenaan dengan urutan berkaitan dengan dilakukan sistem komputer. Penjadwalan ini bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa dalam proses itu berjalan. Kemudian ada thread. Nah, thread ini merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program center, registrasi set, dan stack. Nah, sebuah thread berbagi kode section atau data section dan sumber dari sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Nah, thread ini juga sering disebut dengan likewise process. Kemudian ada model multi threading. Yang pertama, multi many to one. Multi many to one ini mengatakan beberapa tingkatan penggunaan thread hanya ke satu buah kernel thread. Manajemen proses thread dilakukan oleh atau di ruangan pengguna sehingga menjadi efisien. Tetapi apabila sebuah thread melakukan sebuah pemblokingan terhadap sistem pemanggilan, maka seluruh proses akan terhenti atau terblokir. Kemudian yang kedua dari model many to one, yang kedua adalah model one to one. Nah, model one to one ini menetapkan sebuah thread pengguna ke dalam satu kernel thread. Nah, hal ini membuat model one to one lebih sinkron daripada model many to one. Dengan mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika suatu thread membuat pemblokingan terhadap sistem pemanggilan. Kemudian ada namanya model many to many. Nah, beberapa tingkatan thread penggunaan dapat menggunakan jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Jumlah dari kernel thread dapat dispesifikasikan untuk beberapa aplikasi dan beberapa mesin, atau suatu aplikasi dapat dialokasikan lebih dari beberapa kernel thread dalam multiprosesor, di mana model Timani One ini mengizinkan mengembangkan untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Konkurensi tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadulkan oleh kernel dalam satu waktu. Kemudian ada namanya sinkronisasi. Sinkronisasi ini merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data ini akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai sistem operasi dengan yang diharapkan. Nah, di sini sinkronisasi diperlukan agar data tersebut tetap konsisten. Sinkronisasi juga adalah akses bebarengan untuk berbagai dua bersama dengan mengakibatkan inkonsistensi data. Nah, pemeliharaan konsistensi data memerlukan mekanisme untuk memastikan eksekusi dari proses kerjasama. Kemudian ada tujuan dari pada sinkronisasi.
adanya akses data yang sama yang dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data kembali tidak konsisten. Kemudian yang kedua, agar semua data yang ada tetap konsisten membutuhkan mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Kemudian yang ketiga, adanya race condition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan manipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhirnya nanti bergantung proses mana yang duluan dan mana yang akhir. Kemudian ada namanya deadlock. Deadlock ini mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan oleh proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Dua atau lebih proses dikatakan beberapa dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Kemudian namanya strategi menghadapi deadlock. Ini harus kita perhatikan bahwa strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama itu mengabaikan adanya deadlock. Kemudian memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, atau baik dalam metode pencegahan dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Yang pertama, metode menghindari deadlock, yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Kemudian membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung, yaitu pendekatan deadlock yang yaitu untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. Kemudian namanya pemilihan, yaitu untuk mengembalikan sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Kemudian keamanan sistem operasi. Pengenalan tersebut masalah teknis, manajerial, dan legalistik keamanan sistem terbagi menjadi 3: bencana alam dan lain-lain. Yang pertama, keamanan eksternal. Keamanan eksternal ini berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan data. Kemudian yang kedua, ada keamanan interface pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program-program dan data. Kemudian ketiga, namanya keamanan internal. Keamanan internal ini berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi untuk menjaga integritas. Mungkin